Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mohon salah satu untuk memimpin berdoa. Ya, silakan Mbak Aida. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Aida sudah memimpin temannya berdoa. Nah, sebelum pembelajaran saya mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ini saya presensi dulu. Satu, Aida Fauzia. Hadir, Bu. Andin. Hadir, Bu. Anin Disinta. Aulia Febri. Cesya Mayrunisa. Cynthia Nur. Oke, Desvita. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Emalia Desli. Hanifah Dwi. Jenny Nabila. Hadir, Bu. Maida Zuria. Mega Utami. Rahma Bintani. Hadir, Bu. Ya. Rahmadani Mega. Hadir, Bu. Rizka Saputri. Risna Matali. Hadir, Bu. Ya. Tias Fitria. Hadir, Bu. Yovita Dwi. Hadir, Bu. Dan terakhir Zahra. Hadir, Bu. Ya, berarti semuanya bisa masuk ya. 20 siswa masuk semua. Alhamdulillah semuanya sehat, bisa masuk nanti. Insya Allah mengikuti pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Nah, sekarang saya cek dulu coba. Siapa yang masih ingat minggu lalu kalian sudah belajar apa? Siapa yang bisa ngecek? Iya, ya Mbak Mega dulu ya. Mbak Mega, minggu lalu belajar apa? Rantai makanan. Ada yang mau udah makan? Mbak Andi? Jari-jari makanan, Bu. Ya, jari-jari makanan. Ya, satu lagi yang mau nambahkan. Nah, bentar ya Mbak Yovita dulu. Apa? Ekosistem ya, Mbak Aida coba mau nambahkan. Piramida ekologi. Ya, jadi minggu lalu tuh kalian sudah belajar ekosistem, mulai dari interaksinya, komponennya, kemudian ada rantai makanan, jari-jari makanan dan sebagainya. Pada ekosistem itu hanya membahas tentang komponen biotik dan abiotiknya. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang hubungan komponen abiotik dan biotiknya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh manusia berkaitan dengan lingkungannya gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan lingkungan. Nah, tujuan pembelajarannya, nah yang pertama, nanti kalian dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan, kemudian menjelaskan karakteristik lingkungan seimbang, kemudian menentukan proses terjadinya keseimbangan lingkungan pada peristiwa kebakaran hutan, kemudian menyimpulkan dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan, dan yang terakhir nanti kalian dapat merancang upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perubahan lingkungan gitu ya. Nah, manfaatnya apa kalian mempelajari itu? Ini ya. Jadi nanti kalian ketika sudah bisa mempelajari ini, mengetahui kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan, kalian nanti juga dapat mengetahui usaha-usaha apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan, kemudian mengatasi gangguan yang terjadi pada keseimbangan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kegiatan pembelajaran ini ada, pertama ada diskusi, kemudian kalian nanti juga ada presentasi, kalian nanti mendiskusikan di LKPD, kemudian kalian nanti juga membuat poster. Nah, nanti kalian akan saya nilai. Yang pertama itu keaktifannya dulu, jadi nanti silahkan nanti aktif. Dan selama diskusi silahkan bekerja sama dengan temannya juga ya. Nanti waktu ada kegiatan presentasi silahkan nanti kalian juga jangan malu-malu bertanya. Keaktifannya dinilai, keterampilannya selama diskusi, kemampuan psikomotorik, dan juga nanti ada soal kognitif. Nanti silahkan soal kognitifnya dikerjakan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian perhatikan dulu ya. Ini ada video, silahkan kalian amati. Bentar. Sampah adalah wajah Yogyakarta beberapa hari terakhir. Tumpukan-tumpukan sampah menggunung di sejumlah depo atau tempat pembuangan sampah sementara. Kondisi ini dapat dijumpai setidaknya di 4 lokasi di kota Yogyakarta.
seperti kawasan Lempuyangan, Pengok, Argo Lubang, dan Mandar Krida. Meski sudah ada pemberitahuan bahwa depo sampah tutup, masih ada saja warga yang nekat membuang sampah. Tumpukan sampah akan tengah meluber ke badan jalan. Mengingatkan warga untuk mengelola sampahnya dulu di rumah, tapi ya itu ada yang ngeyel, jadinya kan numpuk dari di sini hampir separuh jalan ya. Jadi kan akibatnya dari mengganggu arus lalu lintas. Hal ini terjadi akibat adanya blokade jalan masuk tempat pemrosesan akhir regional Piungan oleh warga sejumlah dusun di Desa Situmulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul sejak Sabtu lalu. Limbah TPA Piungan ini membuat air warga tercemar. Menolak transisi pembuangan sampah di tidak lingkungan. Yang kedua, mengingat dampak yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah dilakukan dari sampah limbah, dampak sampah itu sendiri, dampak bau, dan juga di sisi lain lokasi dari TPA itu sudah sangat overload. Nah, kalian tadi sudah mengamati videonya. Coba siapa yang bisa, apa yang dapat kalian amati dari video ini? Siapa yang bisa? Tolong acungkan tangannya. Ya, Andi coba. Tumpukan sampah di pinggir jalan, Bu. Oke, tumpukan sampah di pinggir jalan. Coba kalau angkat tangan tuh agak tinggi gitu ya. Coba ada lagi yang bisa? Apa yang sudah dapat kalian amati dari video ini? Siapa lagi yang menjawab? Ya, Mbak Emalia, silakan. Tumpukan sampah yang menyebabkan permasalahan. Terus ada lagi satu lagi, siapa yang bisa menjelaskan ini videonya tentang apa? Yang daerah sini belum? Yovita, oh iya, silakan. Iya, di sini juga tadi ada hewan-hewan yang ikut makan di tumpukan sampah. Oke, tadi sudah ada 3 yang mau menjawab. Terima kasih ya. Nah, apakah hal ini juga terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian juga? Kan ada peristiwa sampah yang berserakan di mana-mana yang tidak dibuang pada tempatnya, kemudian ada tumpukan sampah yang menggunung. Hal seperti ini adakah yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Ada? Ya, ada yang tidak, ada yang ada. Berarti ada yang sudah bersih lingkungannya, ada yang lingkungannya masih tercemar, ada yang belum bersih. Nah, nanti kalian akan membuat kelompok, nanti kalian akan mendapatkan artikel, nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman-temanmu gimana cara mengatasinya ya. Jika misalnya ada hal serupa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, ada permasalahan, nanti silahkan kalian cari tahu, kemudian nanti diskusikan, dan kalian nanti juga akan membuat poster. Untuk kelompoknya ini ya, kelompoknya ini seperti yang kalian lihat di depan, ini kelompoknya berdasarkan kemarin waktu kalian mengerjakan tes post-tes ekosistem ya. Jadi kemarin kan ada post-tes, nah ini ada yang mendapatkan nilai 90, ada yang 80, dan ada yang mepet juga. Nah ini kelompoknya berdasarkan nilai yang kemarin ya. Yang pertama itu Hanifah, kelompok 1 Hanifah, Cesa, Cynthia, Dinda, dan Ramadhani. Kelompok 2 Deswita, Rahma, Andin, Krisna, dan Emalia. Kelompok 3 Mega, Rizka, Yovita, Anindi, dan Mega. Dan kelompok 4 Tias, Jenny, Aulia, Aida, Zahra. Nah nanti silakan nanti kalian berkelompok ya. Kelompok 1 pindahnya di sana, kelompok 2 di sini saja, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di sebelah sini ya. Nah sebelum berkelompok kita jajal dulu ya biar semangat, nanti biar mengerjakannya bisa lebih fresh ya. Kejadiannya sama dengan yang minggu lalu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi luar biasa gitu ya. Pakai tangan ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya terima kasih ya. Silakan ya berdiri kalian. Silakan buat kelompok. Waktunya cuma 20 menit ya. Anggap aja bisa dilihat di situ. Lihat tadi sudah saya bagikan laptop. Kalian tinggal buka laptopnya. Itu ada 2 laptop. Berkelompok 2 laptop. Silakan kalian nanti berkelompok kerjakan di situ ya. Silakan duduk berkelompok. Yang di sini bisa dipakai
Bukanya yang LKPD baru ya. Ada di Udah bisa nggak ini? Buka. Tulisannya LKPD. Ini band agak enak, bisa deh. Apa nanti ya? Jadi yang bikin poster, yang ngerjakan soal ya, biar cepat.
Ini saya cek dari sini ya, kelompok 1.
menit lagi, silakan diselesaikan. Saya siapkan dulu. Kelompok ini sudah selesai belum? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok ya, Oke, sudah ada yang selesai. Nah, nanti siapkan temannya, silahkan disiapkan yang mau jadi moderatornya siapa, yang presenternya siapa. Nanti seperti biasa, jika ada yang maju presentasi, silahkan nanti kelompok setelahnya bertanya ya. Misal kelompok 1 yang maju, berarti kelompok 2 dan 3 itu wajib bertanya. Satu orang, minimal ada 1 orang yang bertanya, gitu ya. Oke, saya cek tadi kelompok 4 sudah selesai, nanti yang maju pertama kelompok 4 ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Enggak sama kemarin nanti cuma sama temannya sendiri kok. Ini kelompok 4 nih, coba. Ini kan kerjanya. Coba tengok yang di depan ini ya, kelompok 4 ya. Udah siap ya, nanti silakan. Waktu temannya presentasi, nanti silakan bertanya, diperhatikan juga. Nanti kan keaktifan kalian bertanya juga saya nilai ya. Oke, udah selesai semua? Halo, udah selesai semua? Sudah Bu. Ya, udah selesai ya. Nah, sebelum presentasi kita jajan dulu ya, agar semangat ya Pak. Masih ingat jajannya ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kelompok 4 kita beri tepuk tangan dulu biar semangat paginya. Ayo kelompok 4 silakan. Silakan Pak, duduk di bawah sini ya. Ayo, bawa kelompok 4. Oke, sebentar ya. Oke, agak mundur dikit yang sebelah sini. Udah. Udah siap? Oke, silahkan dimulai kelompok 4. Saya bantu kursornya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami sebelumnya. Perkenalkan saya Septia Ramadhani, saya Aulia Febri Adiansyah, Saya Aida Fauzia. saya Zahra Tristiana, saya Zina Gula Putri. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Permasalahan apa yang kalian temukan pada artikel di atas? Permasalahan yang kami temukan pada artikel adalah penumpukan sampah di TPST Piungan yang menyebabkan diblokirnya akses ke TPST Piungan oleh warga setempat. 2. Analisislah minimal 2 penyebab permasalahan tersebut. Penyebab permasalahan tersebut adalah 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Tempat pembuangan sampah penuh. 3. Analisislah minimal 2 dampak permasalahan tersebut. Dampak permasalahan tersebut adalah 1. Mencemari sungai dan menghambat proses air tanah. 2. Sampah dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. 4. Bagaimanakah efek permasalahan tersebut terhadap keseimbangan lingkungan? Efek permasalahan tersebut adalah sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemaran yang bisa melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain dapat menimbulkan penyakit. 5. Rancanglah minimal 3 solusi mengatasi permasalahan tersebut. Solusi permasalahan tersebut adalah 1. Melakukan pemilahan serta pemisahan sampah. 2. Membiasakan membuang sampah pada tempat pembuangannya. 3. Memperkuat aturan pemerintah tentang aturan pembuangan dan pengelolaan sampah. 4. Mengolah sampah secara baik dan benar.
5. Membuat poster upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Kesimpulan, penumpukan sampah di TPST Piungan menyebabkan lingkungan tidak seimbang. Karakter lingkungan seimbang. 1. Terdapat pola interaksi yang proporsional. 2. Lingkungan yang homeostatis. 3. Memiliki daya dukung lingkungan. 4. Pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami serta tidak ada yang mendominasi. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. 1. Membiasakan membuang sampah pada tempat pembuangannya. 2. Mengelola sampah secara baik dan benar. 3. Membuat poster upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang poster yang telah kami buat. Kami membuat poster bertujuan untuk menghimbau para warga atau masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah di sungai. Karena jika kita membuang sampah di sungai, selain mencemari lingkungan, juga dapat menyebabkan banjir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Ayo silakan dari kelompok selanjutnya bertanya. Kelompok ini 4 berarti 1 dan 2 silakan bertanya. Silakan Mbak Amalia. Apa kesulitan membuat poster? Belum terbiasa. Sama waktunya terbatas. Satu lagi. Silakan Mbak Cina. Bagaimana cara mengurangi penggunaan sampah plastik? Membawa kantong dari rumah saat belanja. Ada lagi? Membawa minum dari rumah saat ke sekolah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu ya. Oke, tadi dari kelompok 4 ini tentang poster untuk upaya melarang pembuangan sampah di sungai ya. Karena di sekitar sini ternyata saya cek juga masih ada sungainya yang ada sampahnya, ada membuang sampah di sungai. Nah, kalian tuh bisa memulai dengan membuat poster ini nanti disebarkan dan kalian juga bisa menggunakan. Tadi ada yang tanya sampah plastik itu dikurangi bagaimana? Nah, karena kalian kan jajan di sekolah, kalau kalian itu mau hemat dan tidak membuang sampah sembarangan, kalian bisa bawa bekal dari rumah, kemudian bawa bekal minum juga. Kemudian kan kalian kalau tidak banyak menggunakan plastik waktu jajan, kalian juga bisa minta refillnya ya. Misalnya kalau beli es teh udah membawa wadah dari rumah kan lebih bisa mengurangi sampah plastiknya gitu ya. Nah sekarang silakan balik, nanti selanjutnya kita kelompok selanjutnya kita yang presentasi. Kelompok 2 sudah selesai belum? Ya. Oke, kelompok 2 silakan maju ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Coba dicek dulu ini kelompok kalian ya. Iya, Bu. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kami. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Rahmawati. Saya Deswita Puspitasari. Saya Ananda Putra. Saya Deswita Sari Punyasudi. Saya Vanessa Putra. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Permasalahan yang kami temukan pada artikel adalah peningkatan produksi sampah selama masa libur lebaran mencapai 15% dibandingkan hari biasa. Akibatnya terjadi penumpukan sampah di TPST Piungan. Penyebab permasalahan tersebut adalah satu, menumpuknya sampah di DIY karena diblokirnya akses ke TPST Piungan oleh warga setempat, kurangnya edukasi dalam memilah sampah, kurangnya pengelolaan sampah sehingga sampah akhirnya menumpuk dan tidak terurus.
Dampak permasalahan tersebut adalah satu, pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah pencemaran tanah dan yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. 2, pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. 3, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Efek permasalahan tersebut adalah tumpukan sampah menyebabkan lingkungan yang kotor dan tidak sehat, udara menjadi tidak segar dan menimbulkan bau tidak sedap dan menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya, menimbulkan munculnya berbagai hewan pembawa penyakit seperti tikus, nyamuk, bahkan bakteri sehingga muncul berbagai penyakit. Solusi permasalahan tersebut adalah 1, memilih dan memilah sampah dengan baik, mendaur ulang limbah sampah yang bisa digunakan kembali, mengurangi penggunaan plastik dengan tidak menggunakan sedotan plastik, membawa tas belanja sendiri, menggunakan tempat makan dan minum pribadi, dan mengurangi produksi sampah rumah tangga. Kesimpulannya adalah penumpukan sampah di TPST Piungan menyebabkan lingkungan tidak seimbang karena munculnya hama dan hewan pembawa penyakit. Karakter lingkungan tidak seimbang: 1, pola interaksi yang terjadi kurang atau bahkan tidak proporsional. 2, lingkungan yang kurang atau tidak homostatis. 3, kurang atau bahkan tidak memiliki daya dukung lingkungan. 4, pertumbuhan atau perkembangan organisme. Selanjutnya akan di sini kami membuat poster dengan tema reboisasi. Poster ini dibuat dengan tujuan ingin mengajak teman-teman semua untuk menanam pohon kembali agar memiliki bumi yang hijau kembali. Di sini kami menambahkan elemen seperti pohon, bumi, awan, rumput, dan manusia. sekian presentasi kami. Apakah yang ditanyakan kami persilakan. Saya Kak, Ya, silakan Mbak. apakah pelajar juga dapat melakukan reboisasi? Bisa dengan cara menerapkan dalam lingkungan sekitar, contohnya bisa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Silakan Mbak Yudhita. Apa yang akan kamu lakukan dalam waktu sekitar yang sudah kalian buat? Mempromosikannya di media sosial, bisa di Instagram, di WhatsApp, dan di media lain. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, ini tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini posternya tentang ayo tanam pohon, save our earth ya. Jadi ajakan untuk kita untuk melakukan banyak-banyak tanam pohon gitu ya. Kalian kalau di rumah sudah ada yang tanam pohon belum? Udah punya pekarangan belum? Udah belum? Udah. Ya, jadi kalau kalian di rumahnya sudah mulai menanam pohon, menanam bunga, nah itu kalian juga sebenarnya sudah membantu melakukan perubahan untuk menjaga lingkungan gitu ya. Tadi ada yang tanya apa yang akan dilakukan dengan posternya. Ini posternya bisa kalian cari ya di media sosial. Kalian juga bisa banyak-banyak membuat poster yang lain lagi. Nanti supaya apa? Supaya nanti kalau poster-poster yang kalian buat itu nanti bisa mengajak orang-orang untuk lebih menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya ini biar agak semangat, ini tinggal 2 kelompok. Coba ijazah dulu ya. Tadi yang tanya masih kurang semangat, coba ijazah dulu. Semangat lagi. Pagi luar biasa. Yang belum kelompok 1 sama 3. 1 dulu apa 3 dulu? Ini dulu. Ya, silakan maju kelompok 1 ya. Ini saya bedakan namanya.
Jakarta, yang mana TPS, depo, hingga truk sampah sudah penuh dengan tumpukan sampah. 2. Analisis minimal 2 penyebab permasalahan tersebut. Penyebab permasalahan tersebut adalah 1. Membuang sampah sembarangan, 2. Tempat pembuangan sampah penuh. 3. Analisis minimal 2 dampak permasalahan tersebut. Dampak permasalahan tersebut adalah mendatangkan polusi tidak sedap, 2. Mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Bagaimana efek permasalahan tersebut terhadap keseimbangan lingkungan? Efek permasalahan tersebut adalah kondisi pada artikel tersebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Selain membuat kotor lingkungan, sampah juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Rancanglah minimal 3 solusi mengatasi permasalahan tersebut. Solusi permasalahan tersebut adalah 1. Membuat papan larangan membuang sampah sembarangan, 2. Membuat papan peringatan berisi sanksi pidana bagi yang membuang sampah sembarangan, 3. Dikenakan sanksi sosial, 4. Mengelola sampah dengan memilah sampah organik, sampah yang tidak membusuk, dan organik mudah membusuk. Simpulannya mana? Kesimpulan, permasalahan sampah menyebabkan lingkungan tidak seimbang, munculnya penyakit, dan lingkungan menjadi tidak sehat. Karakter lingkungan seimbang: 1. Terdapat pola interaksi yang proporsional, 2. Lingkungan yang homeostatis, 3. Memiliki daya dukung lingkungan, 4. Pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami dan serta tidak ada yang mendominasi. Ini adalah contoh poster dari kelompok kami, yaitu tentang tebang pilih. Kami mengajak kalian semua untuk stop penebangan liar, selamatkan bumi dari kerusakan, agar hutan terlindungi dan supaya tidak gundul dan pohon-pohon kecil dapat bertumbuh besar. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Saya dong Pak. Siapa yang nanya? Saya. Iya. Apa yang dapat dilakukan sebagai pelajar untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan permasalahan hutan yang gundul? Dengan cara realisasi. Ada lagi? Baru satu? Iya. Menurut saya, apa kesulitan membuat komputer digital dengan Canva? Menyusun gambar, mencari gambar, dan koneksi internet. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok 1 ya. Ini koreksinya untuk posternya. Ini kurang agak ditata lebih rapi sedikit ya. Iya, kan ini ada garisnya. Sebaiknya ini pohonnya juga dimasukkan di dalam garis ya. Kelompok 1 ya. Terus untuk tulisannya ini sudah bagus. Stop penebangan liar, selamatkan bumi dari kerusakan. Ini sudah bagus ya. Jadi sudah ada ajakannya. Nanti tinggal itu agak diperbaiki aja ya. Digeser sedikit pohonnya ya. Nah yang lain sudah bagus. Nah kelompok terakhir kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 3 maju dulu ya. Saya bukakan posternya. Itu ya, pekerjaannya benar. Kelompok 3. Yuk silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesya Utami. Teman saya Wanita. Saya Rizka Saputri. Saya Mimi Cita. Saya Maida Nuliara Kasari. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Permasalahan apa yang kalian temukan pada artikel di atas? Permasalahan yang kami temukan pada
beberapa daerah di DIY. Imbas diblokirnya akses ke TPST Piungan oleh warga setempat. 2. Analisislah minimal 2 penyebab permasalahan tersebut. Penyebab dari permasalahan penumpukan sampah: 1. Kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. 2. Daya tampung TPA yang kurang dalam kapasitasnya dan diiringi dengan jumlah sampah yang banyak. 3. Kurangnya edukasi tentang penanganan pengelolaan sampah dengan baik. 3. Analisislah minimal 2 dampak permasalahan tersebut. Dampak permasalahan tersebut adalah: 1. Terganggunya aktivitas masyarakat. 2. Lingkungan tercemar dan muncul banyak penyakit. 4. Bagaimanakah efek permasalahan tersebut terhadap keseimbangan lingkungan? Efek permasalahan tersebut adalah sampah merusak kelestarian lingkungan. Selain itu juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya yang bisa melalui udara, air, tanah maupun kontak dengan organisme lain. 5. Rancanglah minimal 3 solusi mengatasi permasalahan tersebut. Solusi permasalahan tersebut adalah: 1. Memilah sampah sesuai jenisnya. 2. Mengadakan bank sampah. 3. Menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan reverse. Kesimpulan: penumpukan sampah di TPST Piungan menyebabkan lingkungan tidak seimbang karena munculnya hama dan hewan pembawa penyakit. Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan adalah mengelola sampah secara baik dan benar, menerapkan prinsip 4R, membuat poster upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini poster dari kelompok kami, dari kelompok 3, yang bertema buanglah sampah pada tempatnya. Di sini kami menampilkan beberapa elemen, yaitu ada pohon, bebatuan, matahari, papan larangan untuk membuang sampah sembarangan, dan semak-semak. Di sini kami juga mengajak teman-teman semuanya untuk buang sampah pada tempatnya. Karena dengan lingkungan bersih, maka hidup kita juga tentu akan lebih nyaman. Oke, silakan buka sesi tanya jawabnya ya. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Tias. Adakah hubungan sampah dengan banjir? Ada, karena selain membuat lingkungan kotor, sampah juga bisa menyumbat saluran air sehingga saluran air meluap dan menyebabkan banjir. Terima kasih. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, satu lagi. Kelompok satu lagi. Iya. Apa kesulitan dalam membuat poster? Ayo, salah satu ada yang jawab. Kesulitannya apa waktu membuat poster ini? Kesulitan kami dalam membuat poster adalah kesulitan dalam mencari tempat dan koneksi jaringan yang kurang mendukung. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kelompok terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok terakhir ya. Ini kelompok 3 yang masih membuat poster. Kalau untuk posternya sebenarnya sudah bagus ya, warnanya menggunakan beberapa warna. Nah, cuma ini tulisannya yang atas ini kurang kelihatan ya. Tulisan dengan lingkungan bersih, maka hidup akan nyaman. Ini untuk posternya tulisannya bisa diganti atau dibesarkan kemudian diganti dengan warna yang kontras. Ini kurang gelap gitu ya, kelompok 3 ya. Itu saja untuk komen posternya. Ini sudah bagus, ada papan menyarankan untuk membuang sampah pada
tempatnya ini sudah bagus, tinggal tulisannya saja. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya apa kaitannya dengan buang sampah sembarangan dengan banjir. Kalau kalian ketahui bahkan di ibu kota di Jakarta aja banyak kejadian banjir ya, dan itu salah satu penyebabnya memang sampah. Apalagi kalau kebiasaan yang kurang tepat, kebiasaan membuang sampah di sungai, kebiasaan membuang sampah di selokan, menutup jalannya air, akhirnya waktu hujan apalagi hujan berhari-hari, maka jadinya banjir gitu ya. Belum lagi nanti akibat dari berbagai penyakit yang ditimbulkan. Oke, tadi sudah semua kelompok sudah presentasi ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Nah, coba bentar ya, sekalian saya buka ini. Coba ada yang mau menyimpulkan nggak tadi apa yang sudah kalian pelajari? Coba yang pertama. Siapa dulu yang bisa? Siapa yang acungkan tangan? Tadi kan sudah ada kegiatan. Coba kegiatannya tadi apa aja? Coba yang acung. Ya, beda dulu kegiatannya tadi apa aja? Diskusi, toh? Presentasi, sama tadi buat apa? Poster. Kembali ke pertanyaannya tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Tadi ada tentang kerusakan lingkungan, salah satunya dengan sampah. Nah, coba lingkungan seimbang itu yang seperti apa? Siapa yang bisa? Lingkungan yang seimbang itu yang seperti apa? Ya, Andi, silakan. Lingkungan seimbang adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Ya, jadi lingkungan seimbang tadi sudah dibacakan oleh Andi, itu sudah benar. Ada lagi yang mau menambahkan dulu nggak sebelum saya jawab? Kalau tadi contoh ya yang terjadi peristiwa tumpukan sampah itu lingkungannya jadi seimbang atau enggak? Tidak. Yang keras ya yang jawabnya. Ya enggak? Tidak. Berarti lingkungan yang seimbang itu nanti lingkungan yang mampu mengatasi, sekalian dilihat ya, tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia. Karena di pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya akhirnya menumpuk itu kan aktivitas manusia. Nah, ya kan? Nah, akhirnya kalau lingkungan itu sebenarnya dia punya kemampuan untuk kembali ke keadaan semula. Tapi kalau kita juga harus membantunya gitu ya. Kalau lingkungannya sudah terlalu banyak tercemar, nanti mau tidak mau kita sendiri juga yang terkena dampaknya. Nah, selanjutnya. Nah, kayak tadi ada di kesimpulan itu sudah ada beberapa yang menyebutkan. Coba karakteristik lingkungan yang seimbang. Lingkungan dikatakan seimbang itu seperti apa? Coba ada kata ya satu-satu. Ya, Mbak Aida, silakan. Terdapat pola-pola interaksi. Ya, terdapat pola-pola interaksi ya. Terima kasih Mbak Aida. Yang pertama itu terdapat pola-pola interaksi. Interaksi yang seperti apa? Pola-pola interaksinya yang tentunya berlangsung secara proporsional. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang ekosistem. Itu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan. Itu juga merupakan contoh dari pola interaksi. Dengan adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu untuk menjaga supaya apa? Supaya tidak ada satupun komponen biotik itu yang jumlahnya berlebihan ataupun jumlahnya yang kurang. Kalau ada yang misalnya ada kemarin kayak ada kasus tikus menyerang tanaman padi. Nah, pada akhirnya kan tikus juga akan dimakan oleh hewan lain. Jadi keseimbangan lingkungan itu juga tetap terjaga. Apakah komponen abiotik itu komponen biotiknya itu harus sama jumlahnya? Ya, tidak. Karena apa? Ini yang penting adalah secara proporsional, seimbang. Nah, ini misalnya diibaratkan kalau kalian punya adik, kamu udah SMK, adikmu baru TK, sama-sama dikasih roti satu ya. Kamu dengan
ya. Entah itu ada hewan, tumbuhan, manusia. Nah, lingkungan itu dia bisa mensupport kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita manusia kita butuh makanan, oh ternyata sudah ada disediakan tumbuhan, hewan gitu ya, dan sebagainya. Yuk, yang keempat, ya, memiliki daya lenting. Jadi kalau misalnya lingkungan itu rusak, lingkungan itu dapat kembali lagi ke keadaan alaminya. Jadi misalnya ya, kalau terjadi peristiwa kebakaran hutan, apakah hutan yang terbakar itu akan diam seperti itu atau besok akan tumbuh lagi? Tumbuh lagi. Iya, besok tetap akan tumbuh lagi. Kenapa? Karena masih ada tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya yang hidup. Nanti akan terjadi kehidupan lagi. Dan yang terakhir, terbentuknya lingkungan klimaks. Klimaks itu lingkungan yang banyak pohon. Jadi yang kalau kalian perhatikan, kalau di hutan itu kan sudah ada pohon-pohon yang tinggi. Tapi ada pohon yang umurnya panjang, itu berarti sudah klimaks, sudah mencapai keseimbangan, ditandai dengan banyaknya hewan-hewan yang berumur panjang, kemudian tumbuhan yang umurnya panjang. Itu ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Faktornya ada berapa? Dua. Yang pertama dari manusia. Yang pertama manusia, yang kedua dari alam. Yang pertama manusia. Kalau yang tadi kasusnya, yang tadi yang di artikel itu faktornya dari manusia atau dari alam? Manusia. Manusia itu contohnya di situ ada peristiwa pencemaran lingkungan karena pembuangan sampah. Kemudian ada contoh lagi apa? Penebangan hutan, pembakaran hutan. Ada lagi apa? Sistem pertanian monokultur itu cuma nanam satu jenis, misalnya dia cuma nanam itu terus dan nggak diselang-seling, itu tidak bagus untuk tanah ya. Coba yang kedua, faktor yang dari alam, siapa yang bisa menjawab? Ya, Mega, faktor dari alam apa? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, terus gunung meletus, tsunami. Nah, coba kalau kalian perhatikan waktu gunung meletus itu ada suatu peristiwa yang namanya suksesi primer. Jadi waktu gunung meletus itu kan semuanya terjadi, bukan semuanya terkena dampaknya ya. Bahkan sampai tanah tuh yang terkena lava pijarnya itu tanahnya pun sampai kelihatan kayak mengalah gitu ya. Nah, karena tanahnya benar-benar habis, itu makanya terjadi suksesi primer. Jadi dia kesulitan kalau mau kembali lagi, maksudnya butuh waktu yang lama untuk kembali lagi, untuk dia tumbuh lagi. Mulai dari siapa? Pionernya itu dari lumut, kemudian keluar lumut, kemudian dari lumut nanti banyak-banyak semak, kemudian baru ke pohon-pohon gitu ya. Nah, tadi faktor-faktornya sudah. Nah, sekarang upayanya coba. Upaya menjaga lingkungan itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu dari rumah dulu, lingkungan rumah. Kemudian nanti ada lingkungan masyarakat sama lingkungan sekolah. Kalau dari lingkungan rumah itu yang pertama itu kalian lihat ya. Kalau di rumah itu pasti menimbulkan sampah apa biasanya? Plastik. Kemudian dari makanan, sisa yang dimasak. Nah, itu kalian bisa kurangi produksi sampah rumah tangga. Kemudian memilah sampah. Jadi sampahnya itu dipilah dulu. Kalau bisa yang masih bisa digunakan itu digunakan, misalnya ya kertas itu dipisah dengan sampah makanan. Jadi jangan semuanya jadi kotor. Nanti kan kalau ada yang bisa didaur ulang nanti bisa didaur ulang. Contohnya kalau yang bisa didaur ulang itu apa? Kardus bisa nggak? Bisa. Kalau kardus jadi apa? Ya, miniatur ya, bisa buat tempat kecil juga bisa, miniatur apa juga bisa ya. Ya, coba siapa yang bisa yang menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan lingkungan dari masyarakat? Ya kan, Cok? Reboisasi, ada lagi nggak? Yang keras ya. Gak usah malu-malu ya.
bijak dalam bercocok tanam. Nah ini yang terakhir yang harus kalian perhatikan karena ini lingkungan sekolah ya. Jadi kalian itu sebagai warga sekolah itu harus ikut melakukan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama itu memperlakukan sekolah hijau. Sekarang kita sudah ada belum tanaman-tanamannya? Sudah. Kalian kalau tiap hari itu kalau misalnya belum disiram, nah silakan kalian bantu menyirami. Yang di depan-depan lingkungan kelasmu itu ya, kan banyak tanaman, tolong disirami. Kemudian apalagi yang dapat dilakukan di sekolah? Mengelola sampah secara baik dan benar. Ya, mengolah sampah ya. Ini barusan tadi itu ada ember-ember besar, itu ada nanti ditulisi ada sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Nah nanti kalian silakan mulai dari sekarang memilah-milah sampah ya. Jadi kalau misalnya itu kamu bawa makanan kok nggak habis, misalnya karena nggak enak atau apa namanya sudah basi atau jatuh kotor gitu ya, makanannya dipisah, plastiknya dipisah gitu ya, jangan langsung plastiknya dibuang di satu tempat yang sama ya, itu namanya belum memilah ya. Jadi mulai biasakan untuk memilah sampah. Kemudian mempengaruhi terbentuknya kegiatan ekstrakurikuler berwawasan lingkungan, membuat apotek hidup. Terus kemudian yang terakhir yang kalian buat tadi membuat poster upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Kalian jangan cuma berhenti di sini, posternya nanti bisa diteruskan, kalian bisa membuat lebih banyak poster lagi ya. Posternya nanti kalian buat lagi, kalian kan sudah bisa buat Canva. Coba hari ini refleksi dulu. Tadi kalian buat poster dengan Canva itu mudah atau enggak? Mudah. Iya mudah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Membuat poster dengan Canva itu mudah dan menyenangkan. Jadi kalian bisa membuatnya juga. Itu diganti. Misalnya kalau selain untuk ini ya, sudah reboisasi sudah, pilih sudah. Silakan itu dimulai kalian gunakan untuk membuat quote atau kata-kata bijak yang lain ya. Nanti kalian bisa sebarluaskan di medsos kalian gitu ya. Jadi nanti kalian selain untuk diri kalian sendiri, kalian juga bisa mengingatkan orang lain untuk menjaga lingkungan gitu ya. Nah itu tadi. Nah sekarang ya, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti saya berikan soal ya untuk evaluasi ya. Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Disiapkan HP-nya ya, karena soalnya ada di Google Classroom dengan Google Form. Siapkan HP-nya. Recording in progress.
Recording in progress. Itu ada soal isian cina sama UN ya, silakan ke dalam rumah. Untuk soal kalau menjawab lengkap nilainya yang banyak.
pembelajaran nanti mau selesai itu biasanya saya beri soal, jadi walaupun cuma 10 kerjakan sebaik mungkin ya. Oke, sudah semua ya? Sudah? Ya, dikit lagi. Sudah ya? Oke, karena semuanya sudah selesai. Nah, terima kasih ya. Sebelumnya gini. Nah, saya mau ngasih kuis sedikit. Nah, nanti saya kasih hadiah ya. Mau ngecek kalian tadi pas waktu pembelajaran mendengarkan tidak? Coba. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Bentar, jajan dulu biar semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nanti tak kasih hadiah ya, silakan dilihat. Tadi ketinggalan nih. Pilih nomor 1, 2, 3, 4. Pilih nomor berapa? 3. Oke. Yang bisa ngacung ya. Silakan dilihat soalnya ini baru tak klik. Lain, diteruskan semuanya. 1, 2, 3. Ya, Nifa dulu, Nifa. Jawabannya apa? Dibaca soalnya. Berikut yang bukan upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan di ekosistem hutan adalah B, coba ya, saya klik ya. Klik B. Yeay, bener ya. Jangan dilihat hadiahnya ya. Yang penting dapat hadiah. Oke. Lagi ya. Nomor berapa? Ini nomor berapa? 2 aja nggak apa-apa Bu. Oke, nomor 2 ya. Bentar ya. Ini soalnya online ya, jadi kalau dipencet. Nah, dapat. Yuk, 1, 2, 3. Ayo. Belum ada aja. Nah, ini sudah Cynthia. Coba ya. B ya. Coba ya, kalau dari B jawabannya benar enggak? Yeay, benar ya. Ini Cynthia dapat hadiah. Ya, kau kasihkan di belakang. Nah. Ini udah pintar-pintar semua ini. Yang belum nomor 1 ya, coba nomor 1. Lihat soalnya. 1, 2, 3. Siapa yang bisa ngacau? Ya, Mbak, siapa namanya? Jenny. Pilih A ya? Coba kita klik A ya. Ya, bener ya. A. Ya, Jenny. Jadi buat ini. Ya, maaf ya. Oke. Ini tinggal 1 soalnya. Cuma buat 4. Yang belum nomor berapa tadi? 4. Nah, ini agak panjang, silakan dilihat. Pilihlah upaya yang dilakukan mencegah tanah longsor ditunjukkan oleh nomor. Sudah siap? 1, 2, 3. Ayo, siapa yang menjawab? Belum. Ya, ini belum. Mega dulu. 4 dan 5. 4 dan 5. Ya, bentar ya. No, salah. Saya Bu. Ya, bentar Andi ya. Nomor berapa tadi? 4 ya? Saya Bu. Andi? Yang B Bu kayaknya. Yang berapa nih? 2 dan 3. 2 dan 4. Coba ya, bentar. Salah kayaknya. Yeay. Sudah, ya, selamat ya. Udah, jangan dilihat hadiahnya, buat seru-seruan aja ya. Oke, nanti kalian sudah mengerjakan soal. Nanti kalau nanti yang di Google Form nanti akan saya cek nilainya dapat berapa gitu ya. Nah, oke, coba pembelajaran hari ini. Menurut kalian pembelajaran ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Lagi yang dapat
dengan materi yang lain, kemudian nanti dengan metode yang lain juga ya. Nanti kalau yang belum dapat tadi jangan berkecil hati, besok nanti bakal ada kuis-kuis yang lain lagi, oke ya? Nah ini tadi ini udah mau selesai. Nah jadi pesan dari saya, walaupun kalian tadi membuat posternya cuma satu, nanti kalian dari Canva itu tadi masih bisa dilanjutkan untuk membuat poster yang lain ya. Nggak cuma untuk menjaga keseimbangan lingkungan, nanti bisa digunakan untuk hal yang lain. Misalnya untuk membuat poster untuk mengajak untuk berbuat baik gitu ya. Nah, karena lingkungan itu kan bersifat dinamis, jadi makanya kalian itu sebagai pelajar harus mempelopori agar keseimbangan lingkungan itu selalu terjaga. Kalian harus selalu melakukan apa tadi? Yang pertama reboisasi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Mulailah dengan hal seperti itu, tapi dilakukan secara kontinu karena lingkungan itu bersifat dinamis. Sekarang kalian rajin, tapi besok kalau kalian udah nggak rajin lagi melakukan hal yang baik seperti itu tadi, nanti lingkungannya juga rusak lagi gitu ya. Nah mulailah dari hal terkecil, buang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Mulainya dari siapa? Dari diri sendiri. Mulai dari kalian sendiri ya, saling mengingatkan temannya. Kalau sudah dari sendiri, mengingatkan temannya. Kemudian mulai dari kapan? Mulai dari sekarang ya. Mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang gitu ya. Nah itu saja pesan dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah untuk pembelajaran selanjutnya itu ada tentang